Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan om swastiastu. Pada video kali ini kelompok kami akan membahas materi mengenai pajak bisnis online shop di Indonesia. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu pajak dan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang pajak dan bisnis toko online di Indonesia itu sendiri. Jadi, pajak merupakan sumber penghasilan penting negara yang berasal dari rakyat. Oleh karena itu pula, pajak menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Untuk mewujudkan kenaikan pendapatan negara, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan tersebut yaitu dengan mengoptimalkan pengenaan pajak pada bisnis toko online. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, khususnya internet, telah menciptakan berbagai jenis dan peluang bisnis baru seperti bisnis toko online maupun e-commerce. Transaksi bisnis online kini menjadi bahan perbincangan karena sering digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan kegiatan usahanya. Berdasarkan We Are Social and Hootsuite Digital in 2017 Report, penggunaan internet di Indonesia per Januari 2018 telah mencapai 132, juta orang. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE 06-PJ-2015 tentang pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce tentang transaksi perdagangan barang dan atau jasa melalui sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai e-commerce, perlu diberikan penegasan khusus terkait kewajiban pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 62-PJ 2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce, sehingga pada dasarnya segala hak dan kewajiban perpajakan yang ada pada dua pelaku usaha konvensional juga melekat untuk para pelaku bisnis e-commerce. Namun, dalam realitanya masih belum banyak pelaku bisnis yang melaporkan dan membayar pajak usahanya. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan apa itu pajak bisnis online shop. Pada dasarnya, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak sendiri merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kontribusi ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah memenuhi unsur subjektif dan objektif. Akibat perkembangan teknologi dan pengetahuan, kegiatan bisnis telah merambah ke dunia elektronik dan biasa dikenal dengan istilah e-commerce. E-commerce merupakan seluruh bentuk transaksi komersial yang menyangkut individu dan badan yang kegiatannya didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang didigitalisasikan, termasuk dalam bentuk teks, suara, dan gambar. E-commerce sendiri digunakan sebagai sarana transaksi bisnis, baik antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, antara perusahaan dengan pelanggan maupun antara perusahaan dengan institusi pelayanan publik. Secara prinsip, transaksi bisnis pada e-commerce merupakan objek pajak. Menurut Turban tahun 2012, jenis transaksi ini merupakan objek pajak karena prosesnya meliputi pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, informasi, atau layanan melalui jaringan internet. Secara khusus, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62_PJ-2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce menerangkan bahwa objek pajak yang dituju dalam ketentuan ini adalah transaksi bisnis yang menggunakan media atau situs internet untuk mengoperasikan toko, memajang konten barang dan atau jasa, dan atau melakukan penjualan. Seperti halnya transaksi bisnis konvensional, transaksi bisnis online shop atau e-commerce juga merupakan objek pajak. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pajak terhadap transaksi bisnis online shop merupakan pungutan wajib berbentuk pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang bagi pelaku transaksi dalam dimensi daring atau elektronik. Adapun materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jenis pajak yang dikenakan pada online shop. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan yang dikenakan penjual toko online di e-commerce atau di marketplace adalah jenis pajak PPH atas omset yang diperoleh dari hasil penjualan di toko online tersebut. Apabila wajib pajak atau WP pribadi yang memiliki
penghasilan tidak bekerja sebagai pegawai atau karyawan, mereka secara rutin telah membayar pajak penghasilan melalui pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan perusahaan pemberi kerja. Wajib pajak pribadi yang memiliki usaha atau WP pribadi perusahaan yang harus membayar PPh atas penghasilan yang diperolehnya dari jualan online shop. Bedanya bagi WP pribadi, perusahaan WP badan yang toko online di marketplace ini harus menghitung dan menyetarakan sendiri kewajiban PPh-nya di negara. Karena pajak penghasilan di Indonesia masih menganut sistem perpajakan self-assessment. Sebagai wajib pajak, baik WP pribadi perusahaan maupun WP badan, selamanya memiliki penghasilan bruto di bawah 48 miliar setahun. Hanya dikenakan PPh sesuai peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2018, yakni sebesar 0,5% dari omset bruto. Dengan catatan selama wajib pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dan tidak melakukan pembukuan. Tarif pajak ini dikenakan sebagai tarif PPh final UMKM PP 23/2018, yang mana ketentuan terbarunya mengenai batas omset yang dikenakan PPh final UMKM diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Terkait mekanisme pajak bisnis toko online. Yang pertama, yakni mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Pada saat membuka suatu usaha atau mendirikan suatu badan, pemilik toko online harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 04/PJ/202. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun waktu yang tepat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017. Lalu bagaimana jika pemilik toko online belum memiliki NPWP? Maka pemilik toko online harus segera mendaftarkan diri usahanya untuk memperoleh NPWP. Karena konsekuensi jika tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, jika terdeteksi oleh petugas pajak, maka petugas pajak dapat menerbitkan secara jabatan dan menentukan pajak terutang yang harus dibayarkan maksimal selama 5 tahun ke belakang selama pengusaha tidak membayarkan pajak berupa pajak penghasilan. Oleh karena itu, pengusaha harus membuat NPWP meskipun terlambat daripada tidak sama sekali. Yang kedua, yakni terkait menghitung, menyetor, dan juga melapor kewajiban pajak. WP pribadi pengusaha maupun WP badan yang mempunyai toko online di marketplace harus menghitung dan menyetorkan sendiri kewajiban PPh-nya ke negara, baik itu PPh tahunan maupun PPh masa, karena pajak penghasilan di Indonesia masih menganut sistem perpajakan self-assessment. Setelah diketahui jumlah pajak yang harus dibayar, maka wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak dengan membuat ID billing terlebih dahulu. Setelah itu, wajib pajak dapat membayar pajak melalui teller bank, ATM, internet banking, bank persepsi, kantor pos, ataupun lembaga persepsi seperti Tokopedia dan Bukalapak. Selanjutnya, pengusaha toko online wajib melaporkan SPT baik SPT tahunan maupun SPT masa PPh. Yang pertama yakni SPT tahunan. Pelaporan SPT tahunan yang dimiliki oleh orang pribadi tersebut dilakukan paling lama selama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Yang kedua yakni SPT masa PPh. SPT masa PPh tersebut dapat berupa PPh 25 atas angsuran pajak, SPT PPh 4 ayat 2 atas penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, SPT PPh 22 sebagai pemungut apabila diwajibkan untuk memungut, PPh 22, PPh 23 atas pemotongan pajak pada penghasilan berupa bunga, royalti, hadiah, dividen, sewa, dan jasa. Selanjutnya, yang ketiga yakni mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Dalam hal ini, tidak semua pajak
toko online harus mengukuhkan diri sebagai PKP, yang kemudian memiliki kewajiban untuk mengelola PPN. Toko online harus mengukuhkan diri sebagai PKP, yang kemudian memiliki kewajiban untuk mengelola PPN. Perlu diketahui bahwa setiap wajib pajak toko online yang mempunyai omset lebih dari 4,8 miliar saja yang memiliki kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun, pemilik toko online yang memperoleh omset tidak melebihi 4,8 miliar juga dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Setelah dikukuhkan menjadi PKP, maka wajib pajak toko online memiliki kewajiban untuk menghitung, memungut, menyetor, dan melapor PPN. Oleh karena itu, setiap terjadi transaksi pembelian barang atau penyerahan jasa, harus membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN kepada lawan transaksi. Tarif PPN yang dikenakan yaitu 10%, kecuali untuk ekspor yaitu 0%. Cara menghitung PPN yang terutang yaitu dengan mengkreditkan pajak keluaran dengan pajak masukan. Kemudian, untuk pembayaran PPN, sama seperti PPH, harus membuat ID billing terlebih dahulu, setelah itu baru dapat dibayarkan melalui teller bank, ATM, internet banking, bank persepsi, kantor pos, atau lembaga persepsi seperti Tokopedia dan Bukalapak. Lalu, perlu diketahui bahwa pelaporan PPN harus dilakukan setiap bulan pada akhir bulan berikutnya. Baik, sekian dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kendala atau hambatan pajak bisnis online. Memiliki toko secara online dan tidak terdapat toko secara fisik tak menjadikan kita terbebas dari kewajiban untuk membayar pajak. Karena pada dasarnya, setiap orang wajib membayar pajak kepada negara ketika melakukan kegiatan jual beli, baik berupa barang maupun jasa. Terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam pajak bisnis online. Yang pertama, yaitu memiliki NPWP. Masih banyak pedagang online yang tidak mengetahui dirinya harus membayar pajak sehingga tidak membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP tersebut. Yang kedua, menghitung pajak bulanan. Meski telah menyadari kewajiban untuk membayar pajak dan memiliki NPWP, masih banyak pedagang online yang belum tahu cara untuk menghitung pajak tahunan yang sebesar 0,5% dari omset per bulan. Selanjutnya adalah setor pajak. Masih banyak pedagang online yang kerap terlambat membayar pajak lantaran proses ini masih dilakukan secara terpisah. Yang keempat, laporan SPT tahunan. Laporan SPT tahunan ini harus dilakukan dengan surat pemberitahuan. Namun tantangannya adalah layanan perpajakan yang saat ini belum terintegrasi secara penuh. Yang kelima adalah sulit dideteksinya wujud dari bisnis online tersebut. Karena bisnis online ini dilakukan dengan mudah menggunakan internet, karakteristik inilah yang membedakannya dengan perdagangan konvensional lainnya. Hal ini menjadikan permasalahan datang dengan sulitnya pemerintah menetapkan peraturan pajak yang jelas dan adil. Selanjutnya permasalahannya adalah bagaimana caranya mendeteksi transaksi barang berbentuk digital agar bisa dikenakan penerapan kebutuhan perpajakannya. Terutama proses transaksi digital ini terjadi lintas batas negara. Besar kemungkinan adanya potensi pajak yang hilang tersebut tidak dapat diketahui oleh prioritas pajak di kedua negara asal penjual dan pembeli. Kemudian, yang kelima, kesadaran peserta pemahaman perpajakan wajib pajak yang belum maksimal. Nah, terkadang wajib pajak ini belum maksimal menyadari perpajakan bisnis online ini. Masih banyak dari mereka yang belum mengetahui bagaimana sih cara menghitung pajak penghasilan sendiri, seperti itu. Kemudian yang terakhir, sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh. Nah, sebenarnya perpajakan atau kewajiban membayar pajak bisnis online ini memerlukan sosialisasi dari pemerintah agar orang-orang awam yang melakukan bisnis online ini paham bagaimana prosedur pembayaran pajak online, bisnis online gitu. Masyarakat sebagai wajib pajak sebaiknya diberikan edukasi mengenai pentingnya membayar pajak kepada suatu negara dan diberikan arahan yang baik dan benar mengenai tata cara membayar pajak, sehingga diharapkan masyarakat dapat sadar dan membayar pajak tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga sistem self-assessment di Indonesia ini berjalan dengan efektif. Pemerintah pun sebaiknya tetap terbuka dan memberikan manfaat yang sebanding dengan pembayaran pajak tersebut, sehingga
Setiap pelaku bisnis online dapat memiliki izin usaha online dan didaftarkan, dan dapat mempermudah pengawasan mengenai pengenaan pajak bisnis online di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Secara umum, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses pemungutan pajak pada transaksi e-commerce secara khusus, termasuk pada platform online marketplace. Dan sejauh ini, pelaku usaha yang melakukan bisnis pada platform tersebut dikenakan mekanisme peraturan perundang-undangan pajak umum, layaknya proses bisnis konvensional di mana masih bergantung pada keberadaan fisik suatu proses bisnis. Sebagai contoh, PP nomor 23 tahun 2018 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dan Undang-Undang Pasal 17 nomor 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Selain dari payung hukum saat ini, terdapat beberapa dokumen pendukung lainnya, antara lain surat edaran dari DJP dengan nomor SE-62-PJ-2013 mengenai tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce. Dalam pengimplementasiannya, sejauh ini terdapat beberapa kendala, antara lain, yang pertama, tingkat anonimitas yang masih tinggi. Yang kedua, adanya ancaman migrasi merchant ke media sosial. Yang ketiga, belum adanya integrasi data antara DJP dengan penyelenggara online marketplace. Yang terakhir, sulitnya pemeriksaan pajak dan mewajib pajakan merchant. Diharapkan nantinya, apabila terdapat peraturan yang mencakupi transaksi e-commerce dari berbagai platform seperti online marketplace, classified ads, online retail, daily deals, sosialisasi terhadap pengaturan tersebut lebih ditingkatkan lagi, sehingga terciptanya penerimaan pajak yang optimal serta iklim perpajakan yang sehat di Indonesia.